wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita telah dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri karunia Allah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima ibadah salat subuh berjamaah yang kita lakukan dan mencatatnya sebagai amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan syukur kita, ibadah kita pada pagi hari ini bisa membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan perbincangan kita tentang doa pada muzakarah kita yang lalu, kesimpulan yang ingin ulun ulangi adalah bahwa yang namanya berdoa itu memanggil Allah, sehingga disebut doa memanggil. Artinya dari bahasa ini, orang yang ingin meminta kepada Allah lebih dahulu dia memanggil dengan menyebut nama-nama Allah yang kita kenal ada sebanyak 99. Jadi menurut syariat doa, hendaknya terlebih dahulu diawali dengan memanggil. Sesudah Allah itu dipanggil dengan menyebut namanya, baru dia meminta. Kenapa jadi seperti itu? Karena manusia sendiri dalam kehidupannya ketika meminta juga memanggil. Bah, minta duit. Mak, minta duit. Tapi kalau dia tidak memanggil, minta duit, siapa yang memberi? Karena itu barangkali ini ilmu pengemis, cuma tidak perlu kita praktekkan. Kalau pengemis itu tahu nama-nama orang, umpamanya lampu merah dia tahu, Pak Anu minta, bisa jadi orang itu nggak sampai hati kalau tidak memberi. Untungnya dia nggak tahu. Artinya apa? Artinya bahwa memanggil nama yang dimintai itu akan membuat yang dipanggil hatinya tersentuh untuk memberi. Maka kalau kita ingin permintaan kita dikabulkan oleh Allah, syariatnya adalah sebutlah dahulu nama Allah itu, sehingga orang kemudian dalam berdoa dia menyesuaikan panggilan atau sebutan nama Allah itu dengan apa yang dia minta. Ya Allah, hamba ingin jadi pegawai negeri, tapi jalannya susah ya Allah, karena penuh berliku-liku dan banyak berbagai macam cara yang tidak biasa dilakukan orang, karena orang punya sahabat, orang punya keluarga dan sebagainya. Maka hamba ya Allah minta kepadamu saja supaya hamba jadi pegawai negeri, karena Engkau ya Allah Maha Kuasa. Lalu dia memanggil ya Qadir.
umpamanya, ya Qawi, ya Aziz, ya Jabbar. Karena dia merasa lemah untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu biasanya lalu dilakukan orang. Tetapi kesimpulannya adalah bahwa ketika orang akan meminta, hendaknya dia memanggil dahulu dengan menyebut nama Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain seperti itu syariatnya, lalu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan bagaimana memanggil dan memintanya itu. Jadi kalau syariatnya adalah dipanggil Allah itu dengan menyebut nama Allah, lalu diminta. Minta apa? Terserah. Dan Nabi ketika mengajarkan syariat meminta kepada Allah, beliau bersabda, hendaknya meminta itu tidak perlu sungkan-sungkan. Arti sungkan di situ, yang kecil-kecil kok diminta juga. Karena Rasul bersabda, boleh dan sangat disukai Allah kalau hambanya itu andai kata berdoa, ya Allah, tali sandal hamba putus, tolong gantikan. Itu kata Rasul salah satu doa yang disukai Allah. Bukan minta tali sandal yang putus, tetapi maksudnya yang sekecil itu, yang menurut manusia barangkali ini ndak usah minta kepada Allah, masa nggak mampu sendiri. Rasul mengajarkan hendaknya orang ketika menghajatkan sesuatu sekecil apapun yang mungkin menurut akalnya dia mampu melakukan sendiri, orang yang beriman kepada Allah terlebih dahulu dia meminta kepada Allah. Yang ulun tidak tahu, adakah, nih pian jawab sendiri-sendiri nanti, ketika akan meminang seorang wanita atau ketika seorang wanita dipinang oleh seorang laki-laki, adakah ketika itu berdoa kepada Allah? Kalau belum, tapi kada usah diulangi. Itu jar kawinnya bahasa, tidak perlu. Tetapi aturannya, kalau Rasul mengajarkan yang sekecil pun hendaknya dia berdoa dengan meminta kepada Allah, apalagi yang besar. Inilah syariat berdoa. Jadi itu ajaran pertama dari Rasul, bagaimana orang meminta kepada Allah. Yang sekecil apapun dia yakin mampu melakukannya sendiri, tetap mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selain itu, Rasul juga mengajarkan bahwa orang yang betul-betul beriman kepada Allah, ketika dia meminta, hendaknya dia tidak lupa terlebih dahulu menyebut kepada Allah itu dengan bahasa yang bagus. Kalau bahasa Indonesianya itu disebut memuji, kalau bahasa Arabnya tahmid. Tapi sebenarnya ada berbeda antara tahmid dengan memuji. Karena ketika bahasa Indonesianya memuji, itu hampir mirip dengan menyanjung. Tetapi kalau tahmid, itu bukan memuji seperti bahasa
Indonesia. Tahmid itu adalah mengucapkan kata-kata yang bagus kepada Allah. Itu tahmid. Karena tadilah, maka ketika syariat berdoa itu memanggil Allah, maka yang diajarkan untuk memanggil Allah itu dengan menyebut nama Allah yang 99. Itu bukan memuji seperti manusia memuji orang lain, tetapi adalah menyebut dengan sebutan yang bagus. Jadi karenanya lalu Rasul mengajarkan yang pertama ketika orang akan memanggil Allah, menyebut nama Allah dalam berdoa dan meminta, hendaknya dia awali dengan bertahmid kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di antara kalian ada yang ingin memanggil Allah untuk berdoa dan meminta, maka hendaknya dia awali dengan mengucap alhamdulillah. Sesudah itu, sabda Rasul, dia sambung dengan mengucapkan salawat kepadaku. Cuma salawat yang diajarkan Rasul ini adalah salawat yang lalu dinamakan orang salawat Ibrahimiyah. Nabi sendiri sebenarnya tidak ada menyebut ini salawat Ibrahimiyah. Lalu kenapa muncul nama Ibrahimiyah? Karena sesudah Rasul wafat muncullah beberapa salawat yang lain-lain yang diberi nama oleh pembuat salawat itu, tapi bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya membedakan antara salawat yang diajarkan dan diperintahkan Rasul dengan yang bukan dari Rasul, lalu diberi nama. Jadi karena itu untuk kita ketahui, penyebutan salawat Ibrahimiyah itu bukan dari Rasul, tapi dari orang-orang sesudah Rasul wafat. Untuk nanti membedakan seperti salawat Nariyah, salawat Kamilah, dan macam-macam. Baru-baru ini ada lagi muncul salawat Jibril. Baru saja ulun mendengar ada nama baru. Ya begitulah. Tetapi yang perlu kita ingat selalu, Nabi hanya mengajarkan dan menyuruh bacaan salawat itu yang kita kenal dengan nama salawat Ibrahimiyah. Artinya ketika Nabi mengajarkan kalau ingin memanggil Allah untuk meminta kepadanya, hendaknya diawali dengan tahmid dan salawat, maka salawat itu adalah salawat Ibrahimiyah. Jadi bukan yang lain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, itu bukan salawat Ibrahimiyah. Berarti tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, sesudah itu sabda Rasul, sesudah tahmid dan salawat, silahkan memanggil dengan panggilan-panggilan lain. Umpamanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik yang mendengar ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit berdoa kepada Allah. Lalu dalam memanggil Allah itu, Zaid bin Sabit ini sesudah tadi tahmid dan salawat, lalu dia mengucapkan,
ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Baru dia meminta. Mendengar apa yang diucapkan oleh Zaid bin Sabit dalam memanggil Allah, Rasul memberikan komentar, sungguh kamu telah meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang paling agung, yang mana kata, dan apabila dia diminta, artinya sesudah dipanggil tadi lalu diminta, maka pasti dia akan memberikan apa yang diminta oleh hambanya itu. Ini riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau dua tuntunan ini kita lakukan, maka ketika berdoa itu dia mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Baru minta apa? Nanti mintanya boleh dengan bahasa Indonesia, cuma tahmid, salawat, dan memanggil nama Allah dengan nama yang paling agung tadi akan lebih pas kalau dengan bahasa Arab. Kalau pian-pian hendak kena urun share ke pengurus masjid, bacaannya itu tadi kalau kada hafal. Kalau ada yang sudah hafal sangat bagus. Ya Hannan itu artinya adalah yang maha pemberi karunia. Jadi ketika dipanggil, ya Hannan, wahai Zat yang selalu memberikan karunia. Itu arti ya Hannan. Karenanya Rasul tadi memberikan komentar, itulah cara memanggil Allah dengan sebutan yang Maha Agung. Ada hadis lain menyebutkan memanggil Allah dengan nama yang agung itu bahasanya adalah as'aluka ya Allahul wahidul ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini mungkin agak mudah karena diambil dari surah Al-Ikhlas. Jadi yang ditinggal kulnya saja. As'aluka, aku meminta kepadamu ya Allahul wahidul ahadus samad. Jadi kulnya dan huwanya ditinggal. Mestinya kan kul huwallahu ahad. Ini kul hunya ditinggal. Jadi aku memohon kepadamu ya Allahul wahidul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru minta apa? Ini juga disebut Rasul sebagai nama Allah atau sebutan Allah yang maha agung. Karena ada seorang sahabat ketika salat sendirian, salat sunat, lalu di ujung tasyahudnya sebelum dia salam, dia berdoa, ya Allahul wahidul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, antaghfirali khati'ati,
hendaknya engkau ampuni segala kesalahanku. Itu doa sahabat. Lalu selesai dia salam, Rasul memberikan komentar, sungguh sudah diampuni Allah dosanya, karena dia telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang Maha Agung. Jadi itu dua cara memanggil Allah dengan nama Allah yang Maha Agung. Yang Rasul menyebutkan apabila Allah dipanggil dengan nama Allah yang Maha Agung seperti itu, pasti panggilan hambanya itu dijawab oleh Allah. Rasul menyebutkan pasti dijawab oleh Allah. Dan kalau dia kemudian meminta kepada Allah sesudah memanggil Allah dengan nama Allah yang Maha Agung seperti itu, maka permintaannya pasti diberikan oleh Allah. Nah, ini yang kedua. Jadi tadi urutannya tahmid, salawat, lalu memanggil Allah dengan nama Allah yang Maha Agung tadi. Baik yang Ya Hannan Ya Mannan ataupun Ya Allahul Wahidul Ahadus Samad tadi. Nah, kemudian meminta. Lalu ketika meminta adabnya, ketika sesudah yang Ismullahal A'zam tadi, lalu dia meminta, adab memintanya itu menurut tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hendaknya dia ketika meminta itu dengan menghadirkan hatinya, bukan dalam hati. Artinya meminta itu dengan bersuara. Tetapi ketika dia bersuara meminta itu, dia menghadirkan hatinya. Arti menghadirkan hatinya ikut mendengar, ikut mengetahui, ikut meresapi apa yang dia minta. Bagaimana yang hatinya tidak hadir? Ada orang Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi mata, pikiran dan hatinya macam-macam. Itu namanya berdoa tidak dengan dihadiri oleh hatinya. Rasul dalam hadis Imam Ahmad menyebut hendaknya hatinya ikut hadir, karena Rasul SAW bersabda, Allah tidak mau mengabulkan, menjawab, memberi doa dari seorang manusia yang hatinya sendiri lalai dan lupa. Arti lalai dan lupa itu ketika dia meminta, hatinya tidak ikut meminta. Dan insya Allah semua orang akan bisa mengerti dan melakukan bagaimana meminta dengan dihadiri oleh hatinya. Semua orang bisa. Nah, yang agak aneh itu ketika tahun 2000-an, ulun kebetulan ikut bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin waktu itu, yang mereka melakukan ziarah ke makam-makam. Ulun ikut nebeng karena kebetulan waktu itu mertua ada di Bojonegoro. Jadi umpat lewat Surabaya untuk ke sana. Dalam salah satu, karena sebelum sampai ke Bojonegoro itu melalui beberapa tempat ziarah, jadi ikut. Yang menarik, ketika di tempat ziarah itu banyak orang ketika meminta ke kubur
yang diziarahi, karena bahasanya kedengaran betul-betul meminta kepada yang dikubur, karena dia memanggil, wahai Syekh Anu. Nah begitu kan, jadi kan ketahuan dia memanggil siapa gitu. Ternyata dia memintanya dengan penuh, kalau bahasa kita mungkin khusyuk, sambil menangis-nangis. Padahal yang diminta adalah orang yang dikubur. Aturannya seperti itu, dia meminta kepada Allah. Makanya tadi kan disebut nama Allah dengan nama Allah yang Maha Agung, kemudian meminta kepada Allah dengan dihadiri oleh hatinya. Dia nggak tahu lagi dengan kanan kirinya, itu khusyuk sekali. Mungkin bapak-bapak yang pernah berhaji pernah melihat orang berdoa seperti ini dengan, karena kalau dulu, kalau sekarang kan dilarang. Kalau dahulu banyak orang ketika musim haji itu sambil berdoa, sambil berpegang ke kain Baitullah itu. Cuma sekarang musim haji diangkat. Kenapa jadi diangkat? Karena yang berpegang ini sekarang bawa gunting. Kalau dulu betul-betul berdoa berpegang. Nah sekarang agak canggih, bawa gunting sambil gunting gitu, bolong tutup Baitullah. Ternyata itu kemudian kembali ke daerahnya, dijual, ini asli kelambu Baitullah. Wah. Kalau dibawa ke dalam kubur, macam-macam, kayak pernah mati dia. Padahal dia sendiri belum mati, tapi bisa bercerita kalau ini dibawa ke dalam kubur. Nah kalau orang India itu aneh juga. Orang India itu kalau musim haji, dia beli kain putih, kain kaci gitu. Itu masing-masing satu bal itu. Kemudian dibuka, lalu dibawa ke bawah masjid yang jalan bawah itu, karena di situ keran air Zam-Zam, dicuci. Habis dicuci, bawa naik ke atas, dijemur, satu pegang sana, satu pegang sini. Katanya buat kain kapan. Nanti barangkali, oh ini biar malaikat nggak nanya-nanya lagi. Oh kamu pakai ihramnya, kayak malaikat kok dihapusi gitu ya. Jadi mereka di Baitullah itu betul-betul berdoa. Malah ada doa orang Pakistan yang kedengaran aneh. Ya Allah, duit nggak ada, kerjaan nggak ada, polisi nyari-nyari, gimana nih? Karena waktu itu lagi rame-ramenya razia. Jadi cari pekerjaan sulit, duit nggak punya, mau jalan-jalan cari pekerjaan bisa ditangkap polisi. Akhirnya dia lari ke Baitullah. Ya Allah, duit nggak ada, kerjaan nggak ada, polisi nyari-nyari, gimana gitu. Cara berdoanya sudah bagus. Dia betul-betul dengan segenap hatinya. Kenapa jadi dengan segenap hatinya? Kalau dia berdoa tidak dengan hati, pasti dia malu. Tapi karena dia dengan hati, dia lupa dengan orang lain. Nah itu arti dengan dihadiri hati. Dia tidak ingat dengan siapa yang di samping, karena dia hanya fokus, terpusat pikirannya, hatinya, badannya, perasaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah gitu. Nah itu artinya dihadiri dengan hati ketika meminta. Jam berapa ini? Ya, 5 menit kali. Kemudian di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasul mengajarkan meminta itu bagus diulang 3 kali. Ya Allah, hamba ingin begini, ulangi 3 kali. Begitu bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul kalau berdoa sering mengulang permintaan beliau kepada Allah itu 3 kali.
Ini riwayat Abu Daud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini beberapa hal yang terkait dengan cara. Cara itu lalu bahasa Arabnya adab. Jadi adab itu bukan adab bahasa Indonesia, tetapi kalau di Indonesia kan cara. Arti cara bahwa itulah aturan berdoa. Karena kalau diterjemahkan dengan adab bahasa Indonesia, nanti lalu orang berkata itu kan adab, bukan cara. Tapi kalau cara, itulah yang harus dilakukan. Cara naik sepeda dengan adab naik sepeda pasti beda. Jadi adab berdoa bahasa Arab itu bukan adab bahasa Indonesia, tapi adalah cara. Dan yang diajarkan oleh Rasul ini, itulah namanya cara berdoa. Kalau kita ingin doa yang kita mohonkan kepada Allah itu diterima oleh Allah dan dijawabnya dengan memberikan apa yang diminta. Mungkin untuk pagi hari ini sampai di sini dahulu. Insyaallah kalau ada kesempatan kita lanjutkan tentang cara berdoa ini. Masih ada beberapa hal. Apakah ada yang ingin kita perbincangkan dahulu atau cukup? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita cara dalam beribadah, tentunya dalam sholat, kalau kita berjemaah, tentunya kalau kita katakanlah dalam sujud dan rukuk kita berdoa, contoh apa yang diajarkan oleh Nabi Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadirkan bacaan itu saja, tapi katakanlah kita tidak menghadirkan hati gitu. Mungkin kalau sendiri mampu kita menghadirkan hati, artinya menerjemahkan apa yang kita baca itu saja. Tapi dalam kita sholat berjamaah, tentunya kita tidak sempat seperti itu. Hanya ucapan saja yang kita ketahui, tapi itu dibaca. Apakah doa yang demikian itu baiklah, katakanlah seperti itu. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama harus kita akui dengan jujur, salat yang kita lakukan sekarang sangat cepat dibandingkan dengan salat yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun para ulama mazhab sudah memberikan semacam anjuran supaya salat itu tidak terlalu cepat, maka mereka mengatakan hendaknya membaca tasbih rukuk dan sujud itu minimal 3 kali. Bahasanya minimal 3 kali. Cuma yang ulun agak aneh itu, ajaran mazhab bahasanya minimal 3 kali, lalu ke bawahnya diajarkan cuma 3 kali. Padahal itu bahasanya minimal 3 kali. Nah, sudah minimal 3 kali, lalu sekarang berubah lagi, betul 3 kali, tapi gigi 5. Nah itu kan. Padahal kalau bacaannya itu tidak seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu kalau dibaca 3 kali, ya mungkin lebih 1 menit. Supaya ketika membaca itu bisa dengan dihadiri oleh hati. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Cuma karena tadi terbiasa naik kendaraan ada giginya, lalu ini pakai gigi juga. Mestinya dahulu los nggak pakai gigi. Nah itu bedanya. Artinya ya kalau bisa mari kita
salat berjamaah itu dengan mulai membiasakan agak lambat. Karena kalau sudah sedikit lambat, nanti kalaupun agak lama itu biasa. Supaya kita semua dari imam dan makmum bisa betul-betul pada saat berdoa dengan ucapan-ucapan dalam salat itu dengan dihadiri oleh hati. Atau paling tidak kalau masih agak cepat, ya kita tidak usah menarget 3 kali sebagai makmum, biar 1 kali aja. Karena kalau ditarget 3 kali, ya akhirnya tadi mau ndak mau harus jadi cepat bacaannya. Dan cepat itu memang ndak bisa diikuti oleh hati. Hatinya bingung, kalajuan nyawa nangai aja. Nah itulah hati. Nah jadi barangkali begitu. Setidak-tidaknya kalaupun itu belum bisa dilakukan, ya pada saat kita salat sunat sendirilah kita lakukan seperti itu. Itulah yang ada. Karena sebetulnya yang perlu kita ketahui, salat itu akan sangat tinggi nilainya apabila seperti Rasul mengerjakan salat. Dan Rasul mengerjakan salat itu kalau bahasa Aisyah lama dan bagus. Jadi bahasanya itu lama dan bagus. Itu yang ada. Barangkali begitu Pak. Ya. Apa masih ada atau cukup? Kalau cukup, ulun sudahi dahulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.